Kadang-kadang kita mengharapkan pertolongan dari surga. Kita mengharapkan bantuan dari surga. Kita mengharapkan penghiburan. Jalan keluar dari surga itu bagaikan memasukkan popcorn ke dalam microwave. Cepat gitu keluar. Langsung keluar semua yang kita masukkan dalam microwave. Tapi kadang-kadang harus ada kesabaran yang lebih. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang lebih yang dapat terlihat. Kata-kata Yesus, pertanyaan bagi kita ya. Kata-kata Yesus, jangan takut. Jangan, boleh kita berduka, tapi jangan berduka seperti orang kafir kalau menurut 1 Tesalonika 4 ya. Jangan takut, percaya saja. Markus 5:36. Kata-kata ini masih bermakna bagi kita saat ini. Bagaimanakah kita bisa belajar melakukan hal tersebut? Bagaimana kita bisa belajar untuk terus percaya di tengah-tengah situasi yang menakutkan? Tetapi dalam situasi tersebut justru merupakan saat-saat paling penting untuk tetap percaya. Satu kisah yang sangat menarik untuk kita lihat ya, untuk kita pelajari pada saat ini. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Pelajaran tambahan kita berbicara tentang anak perempuan Yairus. Ya. Dikatakan dalam Markus 5, ayat 1-22, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Tadinya Yesus berada di satu tempat orang kafir, di mana dia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, atau the madman, orang yang seperti kerasukan setan, atau seperti jadi gila di Gadara. Lalu Yesus sembuhkan orang tersebut. Lalu Yesus kembali ya, ke daerah orang-orang Israel, Yahudi ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wah, kalau kita lihat ini adalah satu kisah yang mungkin berapa kali kita pernah dengar ya. Sudah pernah kita dengar ya. Dan disinilah kita dapat melihat ini satu kisah yang cukup menarik. Bukan hanya karena ini biasanya kitab Markus, saya sudah pernah katakan ya. Kitab Markus adalah kitab Injil pertama yang ditulis. Jadi dialah mula-mula, lalu kemudian Injil-Injil lainnya seperti Matius, Lukas, dan Yahya atau Yohanes itu baru kemudian ditulis. Tapi dasarnya itu kitab Markus. Jadi Markus itu pada umumnya kisah-kisahnya itu singkat dan padat. Tetapi khusus untuk pengalaman apa yang terjadi dengan anak perempuan Yairus, kitab Markus mencatat lebih panjang daripada apa yang tercatat dalam kitab Matius maupun kitab Lukas. Ya. Dan bukan itu saja, dilihat di sini dikatakan bahwa pada saat Yairus melihat Yesus, dia tersungkur di depan kakinya. Seperti dia menyembah Yesus. Dan lihat, dia adalah seorang kepala rumah ibadat, yang mana mereka tahu sekali Alkitab, mereka tahu sekali bahwa kita tidak boleh sembarangan sujud menyembah orang lain. Jadi pada saat dia menyembah Yesus, dengan kata lain, waduh, dia mengakui Yesus itu seperti apa? Juru selamat, hanya Yesuslah akan menyelamatkannya. Dan kita lihat kata-kata yang akan dia katakan ya. Jadi dia datang untuk meminta sesuatu ya. Tersungkurlah ia di kaki Yesus. Biasanya orang-orang yang datang kepada dia, menyembah dia untuk apa? Untuk minta bantuan. Dia adalah bagaikan kepala rumah ibadat ini, bagaikan apa ya? Ketua satu di jemaat. Kalau ada orang-orang yang perlu bantuan dan lain sebagainya, datanglah mereka mungkin kepada ketua satu itu ya. Seperti di Vista ketua Yohanes Tilar, seperti begitulah kurang lebih ya. Datanglah orang-orang kepada dia, tapi sekarang dia yang datang kepada Yesus. Untuk apa? Ayat 23 dan 24. Ia datang dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi di sini dia datang bersujud di hadapan Yesus, dan dia katakan apa? Dia memiliki satu pengakuan dengan katanya yang dia katakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapanku untuk menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan anakku. Dengan kata lain, dia sudah secara tidak langsung, dia sudah mengakui Yesus sebagai apa? Juru selamat yang menyelamatkan dan tetap mempertahankan apa? Kehidupan. Ya, jadi dia minta datanglah Yesus, datang. Dan pergilah Yesus dengan orang
itu. Satu kebutuhan yang serius dan membutuhkan permohonan yang spesifik. Datang. Dan pada saat dia meminta Yesus untuk datang, Yesus datang. Yesus pergi dengan dia untuk datang ke tempatnya. Ya. Yesus tidak pernah menolak orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat kita datang kepadanya, maka dia akan datang, pergi kepada kita. Banyak di antara kita mungkin dalam keadaan hancur pada saat ini oleh sebab kedukaan dan lain sebagainya. Mari kita berkata seperti Yakobus 4 ayat 8 katakan apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Pada saat kita dalam keadaan berduka, kita minta supaya dia datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita. Yesus pasti akan datang. Pasti akan memberikan penghiburan kepada kita. Namun, seringkali seperti yang dialami dalam peristiwa Yairus ini. Pada saat dia meminta Yesus untuk datang, dan Yesus juga sudah menyatakan pergilah. Ya pergilah Yesus untuk pergi memenuhi permohonannya. Tapi seringkali terdapat apa ya? Terjadi apa? Penghalang-penghalang yang terjadi. Ya. Sehingga seringkali saya sudah minta Yesus untuk datang, ada janji Yesus untuk datang, kok seakan-akan Yesus belum datang. Karena pada saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan sudah janjikan untuk datang pada kita, seringkali kita tidak melihat kebersamaannya dengan Yesus, dengan Allah. Oleh sebab ada banyak yang menghalangi kita dalam melihat Allah yang mencapai tujuan-tujuan yang akan tercapai di dalam kehidupan kita. Apa itu penghalang-penghalang? Ya, mari kita baca ayat 24 ya. Tadi kita sudah baca sampai ayat 23, pergilah apa? Yesus ya. Ayat 24 katakan apa? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Waduh, bahasa Inggrisnya throng around him, ya. Throng around him, berdesakan. Sunt libo, artinya dia ditekan dari semua sisi, jadi bergerak pun susah. Ada begitu banyak penghalang yang menyebabkan Yesus tidak bisa lari atau berjalan cepat. Lari atau berjalan, jadi orang-orang sangat berdesak-desakan. Seberapa berdesak-desakannya mereka? Mungkin kita pernah melihat viral video dari Jepang ya, bagaimana orang-orang di kereta api di Jepang itu, tugas daripada konduktor kereta api di Jepang itu bukan untuk cari lihat-lihat orang bayar atau tidak bayar di dalam, tidak. Itu hanya untuk dorong orang supaya orang betul masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kereta. Itu Anda bisa lihat videonya viral dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itulah ya. Seperti itulah. Pada saat itu Yesus sedang ditolak-tolak. Ini susah sekali untuk berjalan ya. Kalau Anda pernah berjalan di kerumunan banyak orang, waduh lah, sedangkan jalan saja susah, apalagi mau apa? Mau lari atau cepat-cepat. Jadi tidak bisa. Jadi ada begitu banyak penghalang-penghalang yang dapat terjadi. Penghalang-penghalang yang dapat terjadi. Walaupun kita sudah apa? Minta kerinduan kita, Tuhan jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Tetapi mau tidak mau perjalanan Yesus pada saat itu ke rumah Jairus itu apa? Terlambat. Ya, menjadi terlambat atau terhenti sementara. Walaupun kita sudah minta, kita seringkali itu katakan ya. Mazmur 70 ayat 5 katakan, aku ini sengsara dan miskin. Kita seringkali berteriak, Tuhan aku sengsara. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Tetapi kadang-kadang hal yang kita pikir Yesus datang terlambat. Sebenarnya dia tidak datang terlambat. Ayat pena inspirasi Ellen White dalam kutipannya menyatakan bagaimana pada saat itu Yesus juga sedang menunggu seseorang wanita lainnya. Seseorang wanita yang berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang juga membutuhkan ya. Seringkali kita dalam kebutuhan kita ingin supaya Allah dapat menjangkau kita. Kita mau hanya kita sajalah, fokusnya pada kita, saya saja Tuhan. Tuhan, saya butuh sesuatu. Fokuskanlah dirimu kepada saya Tuhan. Tapi Allah kita kadang-kadang tidak hanya memikirkan tentang kita saja. Dia mengasihi seluruh umat manusia. Termasuk ayat 25 sampai 27 katakan apa? Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah apa? Jubahnya. Ya.
Dan betul dia berhenti seketika pendarahannya. Dan kemudian Yesus tanya, siapa yang telah menjamah jubahku? Siapa yang telah menjamah aku? Murid-muridnya bilang, Tuhan, gimana kamu bilang siapa yang mau jamah kamu? Itu banyak, semua orang menjamah kamu. Tapi bedanya ya, semua orang bisa menjamah Yesus. Banyak orang di sisi kiri kanan Yesus menjamah Yesus. Kok hanya satu yang sembuh? Kenapa hanya satu wanita? Apakah orang-orang lain yang sedang menjamah Yesus itu tidak ada sakitnya? Banyak orang yang menjamah, yang di kiri kanan Yesus itu berdesek-desekan dengan Yesus, itu ada banyak sakitnya. Bukan hanya mungkin sakit fisik, sakit mental, sakit rohani juga. Tapi kenapa yang sembuh itu hanya satu wanita ini? Karena wanita inilah yang memiliki iman. Dia percaya kalau dia bisa sentuh saja jubah Yesus. Nggak perlu Yesus sentuh dia. Dia yang sentuh jubah Yesus. Begitu besar imannya. Ya, seringkali kita berdesak-desakan dengan Yesus ya. Sering bertemu dengan Yesus. Tapi kok kita nggak sehat-sehat. Karena mungkin kita tidak membutuhkan dia. Seperti seorang wanita yang berdarah selama 12 tahun yang sudah kehabisan segala sesuatunya. Tapi membutuhkan Yesus. Dan dengan iman dia percaya. Dan betul, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waduh, dari perspektif wanita yang berdarah selama 12 tahun itu, waduh itu kabar baik. Tapi kalau Anda adalah Jairus di tengah-tengah, waktu itu adalah apa? Waktu itu adalah hidup. Jadi bukan time is money, but time is life. Anaknya sedang sekarat, dan sekarang dia terhalang, dan banyak penghalang, salah satunya adalah Yesus yang menyembuhkan wanita yang sedang apa? Yang telah berdarah selama 12 tahun. Kira-kira perasaan Anda kalau Anda itu Jairus itu gimana gitu ya? Time is so important. Tidak boleh terlambat. Bukan hanya keterlambatan ini bikin frustrasi, tapi keterlambatan itu juga fatal. Bukan frustrasi saja, tapi juga fatal. Fatalnya apa? Waduh, setelah Yesus melanjutkan. Ketika Yesus masih berbicara dengan apa? Wanita yang sedang apa? Yang baru disembuhkan oleh sebab pendarahan. Markus 5:35 katakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tadinya dia datang kepada Yesus dengan pengharapan. Dia tahu ini juru selamat yang dapat menyambung kehidupan anaknya yang sakit parah, yang hampir mati. Dia tahu satu-satunya dapat menyelamatkan anaknya itu Yesus. Tetapi kok sekarang sudah terlambat? Anakmu sudah mati. Pengharapannya itu mulai apa? Hancur, luluh, lantak. Ya. Apakah perasaan Jairus pada saat itu? Pada saat kita seringkali ingin bersama dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Seringkali kita menghadapi kekecewaan. Kenapa Yesus lebih perhatikan orang? Kalau saja Yesus tidak ambil waktu bicara dengan wanita yang berdarah itu, mungkin sudah dapat lebih cepat tiba di rumahku. Lebih ada kemungkinan sembuh anakku. Lebih kemungkinan sembuh anakku. Kenapa Tuhan lebih concern kepada orang lain? Kenapa tidak concern kepadaku? Ya. Kadang-kadang kita mengharapkan pertolongan dari surga. Kita mengharapkan bantuan dari surga. Kita mengharapkan penghiburan. Jalan keluar dari surga itu bagaikan memasukkan popcorn ke dalam microwave. Cepat gitu keluar. Langsung keluar semua yang kita masukkan dalam microwave. Tapi kadang-kadang ya, harus ada kesabaran yang lebih. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang lebih yang dapat terlihat. Ya, dapat kemuliaan yang lebih. Coba dilihat sini ya. Setelah Yesus mati, setelah anak itu mati, apa yang dikatakan oleh orang-orang ya yang datang kepada Jairus ya, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ya. Nah, pada saat ini itu bukan diucapkan oleh Jairus, saudara. Saya ulangi, itu bukan diucapkan oleh Jairus, itu oleh orang-orang lain yang datang dari anggota keluarga yang melapor kepada Jairus. Tetapi pernyataan mereka itu tidak disanggah. Tidak, Jairus katakan, kamu kurang iman kamu. Oh, Jairus tidak sanggah. Jairus diam saja. Dia setuju dengan kata lain, dia setuju dengan apa yang mereka katakan. Dan pada saat kita lihat dia setuju, ada hal-hal yang sangat signifikan dalam persetujuannya itu.
Kenapa? Setelah mati, lihat status daripada Yesus itu adalah apa? Guru. Ya, status daripada Yesus itu sekarang hanyalah apa? Hanyalah guru. Guru itulah orang-orang yang memiliki ide-ide yang baik untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, tetapi sebelumnya pandangan Yairus terhadap Yesus sebelum anaknya sakit, ya, sebelum mati maksud saya, sebelum anaknya mati waktu masih saat sakit, dalam Markus 5 ayat 22-23 ketika ia melihat Yesus, datanglah ia tersungkur di depannya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selap dan hidup. Jadi dia memiliki keyakinan Yesus secara tidak langsung sebagai juru selamat. Tetapi setelah dalam anaknya mati, dalam duka, Yesus sang juru selamat sekarang hanya menjadi guru. Dengan kata lain ya, dalam duka. Seringkali kita mempertanyakan identitas Allah kita. Kita mempertanyakan, Allah kita itu, apa dia betul-betul Allah yang memiliki kemahakuasaan? Ya, identitas Yesus dipertanyakan dalam statement yang kita bisa lihat itu. Bukan itu saja. Dari kata, ya, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Artinya, apalagi yang dapat guru ini buat? Ya, kata menyusah-nyusahkan guru, itu berasal dari kata skulo. Artinya to trap, to skin, menguliti, menyusahkan, atau mengganggu. Ya udah, nggak usah. Artinya di sini, dalam kedukaan seringkali, ya, seperti Yairus, dia secara walaupun itu diucapkan oleh anggota keluarganya, tapi dia mempertanyakan identitas Yesus, dan yang kedua, ke dalam kedukanya, dia mempertanyakan kesanggupan Yesus. Ya, kok Yesus ya tidak bisa menyembuhkan anak saya? Apalagi anak saya sudah mati. Apa yang dapat diperbuat oleh Yesus dalam keadaan anak yang mati? Itulah sebabnya ayat tadi kita sudah baca ayat 35 ya. Kita sudah baca ayat 35. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Setelah pernyataan tersebut, bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris katakan, as soon as Jesus heard the word that was spoken. Segera setelah apa ya? Setelah dia mendengarkan perkataan tersebut, dikatakan bahasa Indonesianya sedikit berbeda. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi dari bahasa Inggris aslinya katakan, segera setelah Yesus mendengarkan perkataan yang diucapkan, dia berkata kepada apa? Kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Pertanyaannya, ya, kita lihat di sini ya, apakah Yesus tidak concern? Ya, seperti yang kita seringkali pikirkan, kok tidak ada bantuan yang Yesus berikan? Tapi sesungguhnya, soon, segera dikatakan ya, teman kita belum melihatnya. Kita belum melihatnya, kenapa? Karena permohonan kita dan apa yang Yesus dapat lakukan itu seringkali berbeda. Permohonan kita, anak yang sakit disembuhkan. Tetapi kekuatan Tuhan adalah lebih daripada hanya menyembuhkan anak yang sakit. Lebih besar daripada yang kita minta dapat terjadi. Anak yang mati dapat dibangkitkan. Kebangkitan dapat diperoleh. Tapi itu yang seringkali kita tidak lihat ya. Dalam hal menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Seringkali yang kita minta itu sesungguhnya kecil. Dan yang dapat Allah kita lakukan sangat besar. Sangat besar. Tapi itulah sebabnya Yesus berkata kepada dia, do not be afraid, jangan takut. Percaya saja. Percaya terhadap apa? Nah, ada dua keraguan yang terjadi. Itulah sebabnya kenapa kita memiliki poin yang saya sudah sebutkan tadi. Keraguan yang sering kali terjadi adalah pada saat kita melihat Allah seakan-akan terlambat, Allah seakan-akan tidak datang menyelamatkan ataupun membantu kita di saat kesusahan. Ya, kita kehilangan kepercayaan terhadap identitas Yesus dan kesanggupan Yesus, kesanggupan Allah. Jadi kita kenapa? Jangan takut, percaya saja. You shall see, dengan kata lain, Anda akan melihat. Lalu kita baca ya. Di sini kita lihat bagaimana permohonan kita seringkali berbeda dengan apa? Dengan apa yang dapat Yesus lakukan. Tetapi sebelum kita melihat apa yang dapat Yesus lakukan bagi kita, adakah kita berada di dalam ruang lingkup iman?
Supaya kita dapat melihat hal-hal yang besar. Adakah kita memiliki iman? Ya. Kenapa? Karena tanpa iman, kita tidak akan melihat tanda-tanda mujizat. Yesus saja berkata kepada orang-orang yang mau minta-minta tanda, minta-minta mujizat daripada dia. Dia katakan, biarpun orang mati, bangkit, bicara kepada kalian. Kalau kalian tidak mau percaya, kalian tidak akan percaya. Kalian tidak mau beriman. Yesus mau menunjukkan kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang tidak percaya, apapun yang Yesus buat tetap akan diolok-olok. Tetap akan ditertawakan, saudara. Itulah sebabnya pada saat Yesus apa? Katakan, jangan takut, percaya saja di ayat 36. Ayat 37-38, dia kemudian katakan apa? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara daripada Yakobus. Mereka tiba di rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Ingat, sebelumnya banyak orang yang mengikuti Yesus. Berdesak-desakan. Walaupun yang sembuh, ingat tadi pelajaran kita, hanya si siapa? Hanya si wanita yang berdarah 12 tahun. Kenapa? Karena rupanya orang yang banyak yang berdesak-desakan dengan Yesus itu bukan orang-orang yang beriman. Yang siap untuk apa? Untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Yesus. Itulah sebabnya Yesus bukan apa? Dia tidak memperbolehkan seorang pun apa? Untuk ikut serta. Bukan hanya karena supaya apa yang dia akan lakukan itu bukan hanya untuk menjadi show, ya, bukan dia mau show off, ya, jangan sampai Yesus dianggap sombong mau menunjukkan kemujizatnya, jadi dia tidak mau orang lain lihat-lihat, bukan karena kerendahan hati Yesus. Itu fokusnya bukan kepada Yesus. Fokusnya itu kepada orang-orang yang akan melihat kemuliaan Yesus, tapi kalau tidak ada iman, percuma. Jadi kemuliaan Yesus hanya dapat diperoleh di tengah-tengah orang yang percaya. Itulah sebabnya Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan apa? Yohanes. Ya, mereka tiba di rumah apa? Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Nah, mari kita lihat, ya. Mari kita lihat, apalagi di rumah ini, ya, di rumah inilah ia berkata, ya, ayat 39-40. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Mereka menertawakan dia. Jadi ini adalah orang-orang juga yang tidak beriman, yang tidak percaya. Jadi apa yang akan Yesus buat pada orang-orang yang tidak percaya ini? Ayat pernyataan berikutnya apa katakan? Mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Diusirnya semua orang yang tidak percaya itu. Yesus hanya mau orang yang dapat melihat kemuliaan yang akan berguna bagi orang yang melihat kemuliaannya itu hanya pada saat orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya ada permintaan, kamu tidak mendapat apa yang kamu mintakan, kamu tidak memperoleh apa yang kamu doakan karena kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Satu poin lagi. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Selain kita adalah orang yang percaya. Salah satu tanda sebagai orang yang percaya adalah orang yang memiliki hubungan. Orang yang memiliki penekanan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Dari mana kita bisa lihat ayat ini? Berbicara tentang hubungan. Kenapa saya harus taruh dengan tanda merah kata ayah di sini? Ya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia itu Petrus, Yakobus, Yohanes masuk ke dalam kamar anak itu. Kenapa? Karena Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid, bukan hanya murid-murid yang Yesus bukan hanya murid-murid yang Yesus anak emaskan, bukan anak tiri, Yesus anak emaskan. Tetapi firman Tuhan katakan dan inspirasi katakan bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini mendekatkan selalu diri mereka kepada Yesus. Bukan karena murid-murid lain juga dekat, tapi mereka lah yang paling lebih mendekatkan diri mereka dengan Yesus. Ingin selalu dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus panggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus.
Karena mereka yang ingin selalu memiliki hubungan iman, hubungan yang dekat dengan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu? Inilah poin juga yang ingin ditambahkan. Bahwa yang melihat kemuliaan Yesus adalah orang-orang yang beriman. Bahwa yang melihat Yesus adalah orang-orang beriman yang memiliki hubungan dengan Yesus dari kata ayah. Kenapa? Kenapa? Pada saat itu kita lihat bagaimana penekanannya kepada satu hubungan, bukan satu jabatan. Satu hubungan, bukan satu jabatan. Kalau kita lihat sebelumnya 5 kali disebutkan apa? 4 kali, sorry. 4 kali disebutkan, datanglah, ayat 22. Datanglah kepala rumah ibadat bernama Yairus. Kepala rumah ibadat, ayat 35. Kepala rumah ibadat, ayat 36. Kepala rumah ibadat, ayat 38. Semuanya berbicara tentang apa? Posisi, pangkat, kedudukan ya, orang tersebut. Tetapi pada saat Alkitab berbicara tentang ayah, ibu, anak, itu bukan berbicara tentang pangkatnya sebagai ayah, posisinya sebagai, itu berbicara tentang hubungan, relationship, hubungan ya. Dan disinilah Yesus ingin menekankan, dibawanya lah anak, ayah, dan ibu anak itu. Siapa dengan kata Yesus menekankan apa? Siapa itu Yairus sesungguhnya? Bukan apa titelnya, bukan apa posisinya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Yesus mengutamakan hubungan. Ya. Kalau kita ingin melihat kebesaran Tuhan, kebangkitan yang dapat terjadi, iman yang semakin diteguhkan, kita harus memiliki hubungan. Ya. Hubungan dengan Allah kita, dan dapat memiliki hubungan Allah tersebut. Bagaimana? Pada saat kita juga apa ya? Melihat diri kita sendiri. Siapa kita? Ya. Anak-anak Allah. Siapa kita? Oh, pendeta Rantung. Oh, itu pendeta. Tapi siapa saya? Saya harus menyebutkan diri saya sebagai anak Allah. Itu yang harus menjadi apa? Hal yang utama. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi itulah. Jadi penekannya tadi kepala rumah ibadat. Tetapi sekarang pada ayat 40 dikatakan penekanannya itu adalah apa? Hubungan. Ya, hubungan. Jadi itulah. Pada saat itulah mereka melihat kebesarannya ya, yang dapat terjadi oleh sebab adanya penekanan kepada apa ya? Satu hubungan ya. Satu, bukan hanya pada saat kita ingin mengenal kebesaran Allah ya, mengenali Yesus ya. Kita dapat mengenal Yesus dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Jadi poinnya sekarang pertanyaan, oke, saya adalah anak Allah, apalagi yang harus kita kenal dari diri kita? Oke. Apalagi yang harus kita dengar, kita kenal, apalagi ajakan Tuhan bagi kita untuk mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita ingin, saya harus mengenal diri saya bukan karena saya seorang pendeta atau titel saya ini dan lain sebagainya. Kita mengenal diri kita sendiri sebagai apa? Sebagai anak Allah yang bagaimana? Ya, mari kita lihat. Mazmur 139 ayat 23-24 katakan apa? Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Apakah hatiku apa? Bengkok, dan kita akan lihat di ayat 24 bicara ya. Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini bukan berbicara kita mengenal diri kita karena kita ini harus tahu, saya ini seorang pendeta, saya sini orang punya kedudukan dan lain sebagainya. Bukan. Apa hati kita di hadapan Tuhan? Kenapa kita ingin melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan? Kenapa saya harus berbicara kepada Anda setiap malam supaya saya jadi memiliki pencitraan diri, supaya saya nanti suatu waktu bisa jadi ketua divisi atau punya jabatan di General Conference? Tidak. Bukan itu ya. Tapi ini sedang berbicara bagaimana saya dapat melihat keberdosaan saya dan melihat juru selamat yang dapat menyelamatkan saya. Saya mengenal diri saya. Itulah yang harus selalu kita tanyakan. Tuhan, kenali, bantulah saya untuk mengenal siapa saya sesungguhnya. Orang yang berdosa. Orang yang selalu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya kita akan berkata seperti Mazmur ini, Mazmur 139, selidikilah aku. Kita juga pada saat kita mengenal diri kita sendiri, maka kita dapat berkata seperti Yeremia 17 ayat 9 berkata bahwa hati kita ini sangat apa? Wicked. Jahat hati kita. Ya. Jahat hati kita.
Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Atau bahkan mungkin pada saat kita dapat berbicara, melihat diri kita sendiri, kita dapat berbicara seperti Yesaya yang melihat Tuhan. Dia melihat dirinya sendiri dan dia katakan apa? Aku adalah manusia yang najis bibir. Manusia yang najis bibir. Kita diminta untuk apa? Bermeditasi di dalam hati kita. Itulah sebabnya Mazmur 4. Mazmur 4 ayat 5 bahasa Indonesia, ayat bahasa Inggrisnya Psalms 40 verse 4 katakan apa? Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu. Meditate within your heart, on your bed, and be still. Berkata-katalah dalam, meditate. Jadi bertanyalah terus, bergumulah dengan kehidupan kita, keberdosaan kita. Tetapi dikatakan apa? And be still. Dikatakan apa? Tetapi tetaplah apa? Diam. Kalau dalam bahasa Alkitab, hasil di dalam Alkitab pada saat kita diminta untuk be still, biasanya kalimat apa yang muncul pada saat dan diamlah. Artinya apa? Diamlah di hadirat Tuhan. Kalau kita ingin diam, kita ingin percaya, kita ingin memiliki iman yang kuat di hadirat Tuhan, kita harus selalu introspeksi siapa diri kita. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya buat apa yang saya buat? Kenapa saya ingin menjadi ketua, ingin menjadi ini, itu menjadi itu? Apa? Kita harus selalu introspeksi dengan kata lain. Ya. Dan dalam kehidupan kerohanian kita, itulah pertanyaan. Bukan hanya kita bermeditasi terhadap firman Tuhan, tapi kita juga harus bermeditasi tentang keberadaan keberdosaan kita. Itulah ya. Lalu kemudian, mari kita kembali ke kisah tersebut. Markus 5 ayat 1 kemudian katakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu, lalu katanya apa? Talita hum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Seketika itu juga ayat 42. Anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Lalu semua orang yang hadir sangat takjub. Sangat apa? Takjub. Ya. Ekstasis bahasa Grekanya. A displacement of the mind, a bewilderment. Ya, ekstasi. Itu artinya perpindahan pikiran, keheranan dan apa? Ekstasi. Ya, mungkin pada saat ini kita belum melihat kebangkitan-kebangkitan tersebut. Mungkin tidak ada mujizat yang dapat kita lihat saat ini sehubungan dengan kebangkitan. Tetapi firman Tuhan sudah sangat jelas. Pada saat tanda dibunyikan, maka yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu apa? Dibangkitkan dan bersama-sama dengan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan disitulah keadaan yang sangat menakjubkan akan menjadi bagian kita. Itu telah menjadi bagian Yairus dan suatu saat itu dapat menjadi bagian saudara dan saya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin. Baik, makasih. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.